Latika, kamu tahu tentang berita ini nggak? Berita apa? Tentang sound horeg itu. Bagus itu. Bagus apanya? Itu kan bikin geter-geter, mengganggu lingkungan dan membuat polusi udara tahu. Wah, iya juga. Itu bakal mengganggu lingkungan dan merusak polusi udara juga. Tapi kita tuh pernah belajar kalau bunyi atau gelombang bunyi itu juga energi loh. Oh, itu. Berarti energi bunyi bisa dimanfaatkan dong. Iya betul, dapat dikonversi menjadi energi listrik contohnya. Itu malah ada Pak Prapto Guru IPA. Yuk kita tanyakan saja. Ayo, Pak. Maaf Pak, kami mau bertanya. Iya, gimana? Tadi kami baru buka-buka berita di media sosial. Sekarang tuh banyak berita tentang sound horeg. Itu loh Pak, yang di Jawa Timur. Oh iya, saya tahu itu. Gimana? Sound horeg itu energi bunyi, berarti bisa diubah menjadi energi listrik. Bagaimana Pak? Iya, itu mudah kan? Jadi tinggal dibuat konverter saja, yaitu merubah energi bunyi menjadi energi listrik. Begitu. Yuk ke ruang guru saja, nanti saya pinjami buku untuk bahan referensi. Baik Pak, terima kasih. Oh sumber energi, suara di sekitar jadi listrik masa kini. Dari bisik yang pelan sampai suara yang keras, semua bisa. Selamat datang di SMP Negeri 6 Temanggung. Dengan saya, Latika Ardiani Dato Ariendra dan rekan saya, Atifa Nabiha. Kali ini kami akan bereksperimen dengan judul bunyi sebagai sumber energi listrik masa depan. Alat-alat yang akan kami gunakan dalam eksperimen kali ini yaitu sumber bunyi, reflektor dari wajan penggorengan, lalu transducer yaitu mikrofon piezoelektrik, dan noise meter. Lalu lampu indikator, kemudian voltmeter, ampere meter, dan stopwatch. Untuk eksperimen selengkapnya, Yuk ikuti kami. Pertama, kita mengukur intensitas bunyi yang mengenai permukaan reflektor, yaitu dengan membaca penunjukan noise meter. Pengamatannya dari volume rendah 10, volume sedang 20, dan volume keras 30. kedua, dalam kurun waktu yang bersamaan, kita mengukur tegangan listrik yang dihasilkan transducer berupa mikrofon. Ketiga, kita juga mengukur kuat arus listrik yang dihasilkan. Dengan pengukuran ini, hasil yang diperoleh berupa data intensitas bunyi, tegangan listrik, dan kuat arus listrik yang dihasilkan oleh piezoelektrik atau mikrofon. Sampai suara yang keras, semua bisa diolah. Keempat, kita juga mengukur waktu energi bunyi dipancarkan, yaitu dalam kurun waktu 1 menit saja. Terus maju dan berinovasi, bunyi jadi solusi untuk bumi yang Kita sudah menemukan data dari intensitas bunyi, kuat arus listrik, tegangan listrik. Tinggal kita menganalisis datanya. Yuk kita analisis datanya. Ayo, tapi di sana aja, lebih enak. Kita lanjut analisis datanya ya. Kita mulai yang intensitas bunyi dulu. Nah, dari amplitudo volume sound 10 dengan minimal 72,6 dan maksimal 82,3. Lalu amplitudo sedang volume sound 20 dengan intensitas bunyi minimal 72,6, maksimal 87,6, berarti rata-ratanya 80,1. Lalu amplitudo keras volume sound 30 minimal 76,4, maksimal 93,4, berarti rata-rata intensitas bunyinya 84,9. Berarti dapat disimpulkan bahwa semakin keras bunyi, intensitas bunyi juga semakin besar. Oh, jadi begitu ya? Iya. Sekarang kita sudah tahu ternyata amplitudo bunyi semakin tinggi berakibat intensitas bunyi juga semakin tinggi. Kita lanjut dengan menganalisis data listriknya. Gimana? Coba tak lihat rumusnya. Jadi loh, itu
tegangan dikali kuat arusnya. Tinggal kita hitung saja. Hitungnya bisa nggak? Atau mau pakai kalkulator? Enggak lah, ini bisa kok. Ini ya, data pertama dulu. Amplitudo lemah. Tegangan listriknya yaitu 0,033 volt. Oke, I-nya berapa? I-nya 0,05 ampere. Oke. Jadi daya listrik yang dihasilkan yaitu 0,033 volt kali 0,05 ampere sama dengan 0,00165 watt atau 0,00165 joule per sekon. Sekarang data kedua ya, Oke. yaitu amplitudo sedang. Yes. Diperoleh V atau tegangan listrik sama dengan 0,128 volt. I-nya I-nya 0,07 ampere. V kali I ya. Berarti 0,128 volt dikali 0,07 ampere sama dengan 0,0084 watt atau 0,0084 joule per sekon. Dari data yang diperoleh dan dianalisis, ternyata intensitas bunyi semakin tinggi jika amplitudo bunyi dinaikkan. Oh, berarti daya listrik yang dihasilkan bunyi juga meningkat sejalan dengan peningkatan intensitasnya dong. Yes. Ini misalnya daya listrik dari amplitudo lemah sebesar 0,00165 watt. Lalu daya listrik dari amplitudo sedang yaitu 0,0084 volt. Daya listrik yang terakhir yaitu amplitudo keras yaitu 0,02475 watt. Ini berarti dengan mengetahui daya listrik, maka energi yang dihasilkan piezoelektrik juga dengan mudah dicari. Kita tak lemas. SMP 6 Temanggung terus maju dan berinovasi. Hasil ini tentunya sangat bermanfaat, dapat menjadi pengganti energi fosil. Utamanya, hasil ini dapat digunakan sebagai sumber energi alternatif di masa depan. Semoga bermanfaat.